Setelah menemukan istrinya berselingkuh, saya tidak ragu untuk membagikan bukti perselingkuhannya di forum kehidupan. Segera, istri saya menggugat saya atas pencemaran nama baik. Setelah putusan hakim, saya harus meminta maaf secara publik kepada istri yang berselingkuh selama 10 hari. Setelah penangguhan, dia menepuk wajahku dengan bangga, mencari pacar mudah hanyalah untuk menyibukkan diri dalam pernikahan. Apa yang bisa dilakukan oleh insinyur kecil sepertimu? Dia pikir dia menang dan berkata dia tidak tahu ini adalah awal dari mimpi buruknya. Malam itu, hari pertama permintaan maaf saya kepada istri saya yang tidak saya cintai, Jin Hao, menjadi tren. Dalam video, saya meminta maaf dengan tulus. Maaf, saya seharusnya tidak menyalahkan Anda karena menggunakan uang yang saya hasilkan dari lembur untuk membeli tas dan membiayai asisten. Netizen meledak. Hari berikutnya, secara tidak sengaja, memotret sudut dokumen di ruang kerja. Hari ketiga, mencoba memantulkan komputernya yang tidak tertutup. Setiap video permintaan maaf mengungkap satu rahasia dari istri saya, Liu Ruyan, lapis demi lapis. Suara palu hakim terasa tumpul, seperti kayu basah yang menghantam kapas. Pengadilan memutuskan terdakwa Lin Fen harus memposting di akun media sosial pribadinya pernyataan permintaan maaf publik yang terus-menerus kepada penggugat, Nyonya Liu Ruyan, untuk menghilangkan dampak buruk. Saya berdiri di kursi terdakwa, mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut hakim satu persatu. AC-nya sedikit terlalu dingin, meniup leher belakang saya hingga merinding. Saya bisa merasakan tatapan orang-orang di sebelah saya tertuju pada punggung saya. Penasaran, simpatik, atau sekadar ingin tahu. Pengacara saya, Lau Chen, mendesah pelan di samping saya. Suaranya sangat kecil. Di pihak penggugat, Liu Ruyan mengenakan setelan warna es yang dalam hari ini. Rambutnya disisir rapi. Dia sedikit mengangkat dagunya. Senyum kecil di sudut bibirnya tidak bisa ditahan. Pengacaranya di sampingnya sedang merapikan dokumen, gerakannya santai, menunjukkan ketenangan yang berlebihan. 3 bulan lalu, saya mengambil foto dia dan asisten mudanya berjalan bergandengan tangan di toko perhiasan, serta tangkapan layar obrolan intim. Saya memposting semuanya ke forum kehidupan lokal kami. Postingan itu menjadi viral tetapi dihapus dalam 8 jam, tetapi saya cepat. Tangkapan layar sudah tersebar luas. Dia bereaksi lebih cepat. Seminggu kemudian, saya menerima panggilan dari pengadilan. Gugatannya adalah perselisihan hak reputasi, dengan jumlah ganti rugi yang diikuti oleh beberapa nol. Liu Cheng bergerak cepat. Pengacaranya menyajikan banyak bukti, mengatakan bahwa informasi yang saya posting tidak akurat. Telah sangat merusak evaluasi sosial dan kesehatan mental Nyonya Liu Ruyan. Pembelaan saya adalah tentang perselingkuhan. Tentang pesanan hotel yang saya pulihkan dari ponselnya yang dia lupa hapus. Hakim berkata itu adalah masalah lain. Bukan ruang lingkup persidangan ini. Hakim mengetuk palu lagi, dengar. Saya perlahan membereskan surat putusan tipis di atas meja. Itu sangat ringan, tidak terasa berat di tangan saya. Langkah kaki mendekat, membawa aroma parfum yang familiar. Tapi sekarang bercampur dengan sesuatu yang lain. Lebih manis, aroma kolon dari asisten mudanya. Liu Ruyan berhenti di depan saya. Dia memaksa saya untuk menunduk, tetapi hari ini dia mengenakan sepatu hak tinggi. Pandangannya hampir setara dengan saya. Dia mengulurkan tangan, bukan untuk berjabat tangan. Tangannya menepuk lembut pipiku. 1 kali, 2 kali. Gerakannya sangat ringan. Seolah-olah menepis tetapi sangat menghina. Di antara orang-orang di tribun yang belum bubar, terdengar beberapa suara isapan kecil. Dengarkah kamu? Permintaan maaf. 10 hari. Suaranya tidak keras, hanya kami berdua yang bisa mendengarnya dengan jelas. Dengan senyum. Ke atas, di depan umum. Jangan lupa, Ai Duo. Saya akan memeriksa. Saya menatapnya. Tidak berkata apa-apa. Lin Fen, mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kamu begitu pemarah? Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya lebih lagi. Berapa kali aku bilang, aku hanya merasa hidup ini membosankan, mencari sesuatu yang baru. Orang bisa lelah. Kamu lembur setiap hari, pulang dan langsung tertidur. Apa bedanya aku dengan pekerjaan tangan? Aku hanya bersenang-senang dengan Xiao Yang, sekadar bermain-main. Ketika aku sudah cukup bermain, pikiranku secara alami akan kembali. Mengapa kamu tidak bisa mengerti? Aku melihat bibirnya yang merah dengan indah terbuka dan tertutup. Kata-kata ini, saat menemukan percakapan obrolan yang bocor. Saat kita bertengkar hebat, dia pernah mengatakan hal serupa. Tetapi saat ini, di bawah latar belakang pengadilan yang agung, mendengarnya terasa sangat absurd. Mengerti. Aku mendengar suaraku sendiri. Tenang hingga terasa asing. Mengerti bahwa kamu perlu mediasi. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang ada dalam kata-kataku. Atau, dia sama sekali tidak peduli. Dia mengangguk puas. Tatapan itu seperti melihat hewan peliharaan yang bodoh dan bandel yang akhirnya patuh. Perceraian. Jangan bermimpi. Dia terdengar santai, seolah membicarakan makan malam. Aku tidak setuju. Kamu seorang teknisi,
Paling-paling hanya seorang insinyur tingkat lanjut. Tanpaku, apa yang bisa kamu dapatkan? Rumah itu atas namaku. Mobil itu atas namaku. Gajimu yang sedikit itu seperti sedekah. Tenang saja, selama kamu patuh. Bagianmu di rumah, aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Mengenai Xiao Yang, aku juga akan menanganinya dengan baik. Selesai berbicara, dia menatapku sekali lagi. Di mata itu ada sedikit rasa kasihan, ada pandangan merendahkan, dan semacam kendali yang pasti. Kemudian dia berbalik. Sepatu hak tingginya menginjak lantai marmer. Menghasilkan suara, klik, yang tajam. Bersama pengacaranya yang telah menunggunya di sana, dia pergi. Lau Chen datang dan menepuk pundakku. Wajahnya tidak terlalu bagus. Lin Fen, hasil ini, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Jika mengajukan banding, tidak ada artinya. Meskipun hakim tidak bersikeras, permintaan maaf publik ini, dia menggelengkan kepalanya. Terlalu memalukan. Atau, kamu bicara dengannya secara pribadi lagi. Bagaimanapun, kalian pernah menjadi suami istri. Tidak perlu, pengacara Chen. Aku melipat putusan dan memasukkannya ke dalam tas kerjaku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mentransfer biaya nanti. Saat aku keluar dari gedung pengadilan, mataharinya agak menyilaukan. Aku menyipitkan mata, melihat mobil putih di bawah tangga. Asisten kecil turun dari kursi pengemudi. Dia berlari mengitari sisi lain dan membukakan pintu mobil untuk Liu Ruyan. Sebelum Liu Ruyan membungkuk untuk masuk, dia sepertinya melirik ke arahku. Jendela mobil segera naik, menghalangi semua pandangan. Mobil itu bergabung dengan lalu lintas dan segera menghilang. Aku berdiri sejenak. Aku merogoh saku, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya. Aroma tembakau memenuhi paru-paruku. Sedikit meredakan api dingin yang berkobar di hatiku. Lau Chen benar. Aku merasa sedih, tapi bukan karena kesedihan yang dia pikirkan. Aku mengeluarkan ponselku. Layar menyala. Wallpaper layar kunci masih sama seperti beberapa tahun lalu. Saat kami pertama kali menikah dan berfoto di tepi laut. Dia tertawa bahagia, bersandar di bahuku. Aku menggeser layar. Aku mengklik ikon yang tidak mencolok itu. Semuanya hitam. Itu membutuhkan verifikasi ganda sidik jari dan kata sandi 6 digit untuk masuk. Di dalamnya sangat bersih, hanya ada beberapa folder. Aku membuka salah satunya. Di dalamnya ada file stempel waktu yang padat. Yang paling awal bertanggal 3 tahun lalu. Akhir pekan ketika dia pertama kali memberitahuku bahwa perusahaan harus lembur dan jangan menunggunya malam itu. Aku mematikan rokokku, membuangnya ke tempat sampah, dan kembali ke apartemen luas yang pernah disebut rumah. Rumah itu kosong dan dingin. Dia seharusnya tidak tinggal di sini belakangan ini. Udara berbau debu. Dan campuran aneh dari lilin aromaterapi yang menguap. Aku tidak menyalakan lampu utama, hanya menyalakan lampu baca di ruang kerja. Komputer ini aku rakit sendiri. Sisi casingnya transparan. Aku sudah mematikan efek lampu RGB di dalamnya. Hanya beberapa lampu yang menyala redup. Aku tidak terburu-buru menyalakannya untuk membuat video permintaan maaf. Aku mulai dari rak buku paling bawah. Mengambil buku catatan keras yang berdebu dan membukanya. Puluhan halaman di depan dipenuhi dengan sketsa algoritma dan ide proyek. Terasa bersemangat dan tergesa-gesa. Dari tengah, isinya berubah. Menjadi tanggal, lokasi, jumlah uang, nomor plat, informasi penerbangan, dan beberapa ID akun media sosial. Malam demi malam, dia ingat untuk tetap tenang dan objektif, seolah mencatat data eksperimen. Aku membuka halaman kosong terakhir, mengambil pena, dan di bawah cahaya lampu meja. Menulis tanggal hari ini dan satu baris kata, putusan berlaku. Aktifkan rencana darurat. Lalu aku menyalakan komputer dan masuk akun yang sudah lama tidak digunakan. Akun media sosial kecil yang terikat dengan nomor telepon virtual luar negeri. Di daftar pengikut akun kecil ini. Hanya ada satu orang, akun pamer kekayaan asisten Liu Ruyan. Postingan terakhir adalah 10 menit yang lalu, foto roda kemudi. Dengan teks, hadiah dari kakak perempuan, senang. Logo Porsche di tengah roda kemudi terlihat jelas, lihat latar belakangnya. Mobil itu diparkir di tempat parkir bawah tanah sebuah apartemen mewah. Aku mengambil tangkapan layar, lalu aku mengklik akun utamaku yang terverifikasi sebagai arsitek sistem senior di perusahaan teknologi, tidak banyak pengikut, beberapa ribu. Pada dasarnya semuanya adalah rekan kerja. Aku menyalakan kamera, menyesuaikan sudutnya. Agar latar belakang dapat memotret buku-buku profesional tebal di rak, dan sertifikat paten industri yang saya peroleh di dinding. Bingkai sertifikat memantulkan cahaya. Sedikit sudut layar komputer terlihat, di mana terdapat antarmuka kode yang padat. Aku menekan tombol rekam. Pria di depan kamera terlihat sedikit lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan jenggotnya belum dicukur bersih. Mengenakan kemeja sutra abu-abu yang agak usang. Dia menjilat bibirnya yang agak kering ke arah kamera. Jakunnya bergerak, sepertinya berbicara sedikit sulit. Saya Lin Fen. Suaranya agak serak, tapi masih stabil. Hari ini, putusan pengadilan telah keluar. Saya di sini,
Dengan sungguh-sungguh meminta maaf secara publik kepada istri saya. Nona Liu Ruyan. Aku berhenti sejenak. Mataku tertuju pada kamera, seolah-olah melihat sesuatu yang lain melalui kamera. Saya seharusnya tidak menghabiskan bonus proyek yang saya dapatkan dari bekerja lembur selama 3 bulan berturut-turut untuk membeli tas edisi terbatas itu. Dan memarahinya. Nada bicaraku sangat serius, bahkan sedikit menyesal. Dia menyukainya, itu urusannya. Saya seharusnya tidak ikut campur. Saya seharusnya tidak memintanya memindahkan ruang belajar saya ke kamar tidur kecil. Agar asisten kesayangannya, tidak, rekan kerja yang muda dan menjanjikan itu, ditempatkan di kamar tamu yang lebih luas agar mudah untuk bekerja lembur, dan merasa keberatan. Dia melakukannya untuk pekerjaan. Saya seharusnya tidak salah paham. Saya bahkan seharusnya tidak bereaksi berlebihan ketika saya menemukan dia dan rekan kerja itu, untuk menambah variasi dalam kehidupan pernikahan yang datar, bersama-sama meninjau panduan layanan kamar hotel. Dan buku pegangan penilaian perhiasan, bertindak gegabah dan merusak reputasinya. Saya berbicara perlahan, setiap kalimat terasa dipertimbangkan dengan hati-hati. Di sini, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Saya akan merenungkan kesalahan saya secara mendalam. Besok, lusa, sehari setelah lusa, hingga hari ke-10. Saya akan berada di sini tepat waktu untuk meminta maaf kepadanya, mencatat penyesalan saya. Saya harap Nona Liu Ruyan dapat merasakan ketulusan saya. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Video ini tidak panjang. Sekitar 3 menit. Saya sudah memeriksanya, tidak ada pengeditan. Sejak awal, ekspresi saya selalu tulus, bahkan sedikit rendah hati. Lalu, saya seharusnya tidak mengabaikan pencarianmu akan pengalaman pernikahan yang kaya. Saya seharusnya tidak mengabaikan usahamu demi vitalitas keluarga. Maaf, cinta tidak mengalir tanpa kendali. Saya memeriksa kembali apakah akun cinta sudah benar. Memastikan tagar, hari pertama meminta maaf kepada istri yang penuh kasih, dan kursor berhenti di tombol kirim. Saya menarik napas. Jari saya menekan ke bawah, sebuah lingkaran berputar muncul di layar, lalu sebuah pesan. Terkirim. Saya menutup halaman itu dan kembali ke komputer. Ruang belajar kembali tenggelam dalam kegelapan, hanya lampu meja yang menerangi sedikit permukaan meja di depan. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Samar-samar terdengar suara lalu lintas dari kejauhan. Saya mengeluarkan ponsel cadangan lain dari laci. Menyalakan, masuk ke platform video pendek terbesar itu, memuat ulang daftar pencarian terpopuler. Daftar itu masih dipenuhi berita tarian dan musik, gosip selebriti, berita sosial. Saya berdiri, pergi ke dapur, mengambil sebotol air es dari kulkas, memutar membuka mulut kaleng. Dingin sekali, mengalir turun ke tenggorokan, membuat seluruh tubuh lebih sadar. Kembali ke ruang belajar, saya membuka kembali ponsel cadangan itu dan memuat ulang sekali lagi. Peringkat ketiga di daftar pencarian terpopuler. Barusan masih ada berita hiburan. Sekarang, tanpa suara telah diganti dengan entry kata kunci baru. Di belakang entry kata kunci itu, ada tanda merah terang. Kata, buang. Entry kata kunci tersebut resmi. Tagar, hari pertama meminta maaf kepada istri yang penuh kasih. Saya mengklik entry kata kunci. Yang pertama adalah video yang baru saja saya kirim. Jumlah penayangan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan jumlah komentar melonjak seperti orang gila. Peringkat teratas sudah muncul. Seorang netizen bernama, Tangan Emas Mata Api Tuan Pelapor. Tunggu, biar saya rangkum. Tas yang dibeli dengan hadiah. Asisten tinggal di kamar tamu, mempelajari panduan layanan hotel. Uang ini, informasinya agak banyak. Saudara-saudaraku, ribuan balasan mengikuti di bawahnya, berlapis-lapis. Masih terus bertambah. Saya menutup layar, meletakkan ponsel di atas meja. Malam sepenuhnya menyelimuti. Melalui celah tirai jendela di merayen, saya bisa melihat gedung di seberang. Jendela-jendela yang diterangi lampu menyala. Entah keluarga mana yang sedang menonton TV. Cahaya dan bayangan bergoyang di jendela. Saya duduk dalam kegelapan, tidak bergerak. Lampu meja di atas meja. Ada sedikit bagian yang hilang di tepi kap lampu. Itu karena Liu Ruyan pernah mengamuk dan membanting barang. Cahaya keluar dari celah itu, memproyeksikan sedikit bercak cahaya yang kabur dan tidak beraturan di dinding. Di garasi bawah tanah, CV domestik saya yang berusia 7 atau 8 tahun, terparkir dengan tenang di samping Porsche-nya. Terlihat kusam di sebelah tempat parkir yang dulunya adalah miliknya. Pagi ini saya terbangun karena ponsel bergetar. Bukan alarm, tapi notifikasi pesan, beruntun seperti hujan. Saya ambil dan lihat, layarnya penuh notifikasi dari berbagai platform media sosial. Suka, komentar, retweet, pesan pribadi, angka merah yang belum dibaca terus bertambah, tidak bisa berhenti. Saya bersandar di kepala ranjang, membolak-balik video semalam. Jumlah penayangannya sudah melebihi 8 juta. Kolom komentar benar-benar rusuh, komentar teratas berganti terus-menerus. Di bawah komentar pertama yang, mata api menatap tajam, wakil rakyat,
Tanggapan komentar sudah tidak terhingga. Ada yang menganalisis video per frame, di rak buku di latar belakang, di lapisan ketiga sebelah kiri ada buku, memahami sistem komputer secara mendalam. Versi edisi langka, sobat ini benar-benar ahli teknologi. Nomor sertifikat paten di dinding sudah saya cek. Benar, nilainya tidak rendah. Itu gunung emasnya. Lengan bajunya sampai berbulu. Melihat tas edisi terbatas yang disebut saat permintaan maaf, ada yang mulai membuat lelucon. Meneliti panduan layanan hotel. Kakak ipar Anda sangat luas pengetahuannya. Dari bintang 5 sampai tema romantis pun punya pengalaman penelitiannya. Menyesuaikan kehidupan pernikahan. Istilah ini digunakan dengan baik. Tanpa kecukupan sastra pun orang tidak akan mengerti. Terjemahkan. Istri saya menghabiskan uang saya untuk memelihara selingkuhan, dan saya masih harus minta maaf padanya. Lebih banyak orang bertanya tentang kelanjutannya, jadi hari ini hari kedua apa yang akan terjadi. Ditunggu kelanjutan dari blogger. Kami suka permintaan maaf yang tulus seperti ini. Yang meminta maaf, keluar dan tunjukkan diri. Terima permintaan maaf, dengan sedikit ketulusan. Saya membolak-balik ke bawah dan melihat beberapa nama yang familiar. Itu adalah mantan kolega atau rekan kerja. Mereka tidak bicara di kolom komentar publik, tapi mengirim saya pesan pribadi. Isinya kurang lebih sama. Laulin, ada apa? Perlu bantuan bicara? Saya sudah lihat videonya. Kamu baik-baik saja? Saya jawab satu persatu. Tidak apa-apa. Lakukan saja sesuai permintaan pengadilan. Terima kasih. Setelah membalas, saya keluar dari akun itu. Rasanya seperti keluar dari pasar ikan yang berisik, dunia tiba-tiba menjadi tenang. Bangun. Sikat gigi, cuci muka. Pria di cermin berjanggut lebat, mata merah belum sepenuhnya hilang. Tapi tatapannya tenang. Saya mengambil segenggam air dingin dan membasuh wajah saya. Dinginnya membuat saya sadar. Dapur kosong melompong di kulkas, hanya tersisa setengah karton susu. Sudah kedaluarsa. Saya ambil dan menciumnya, membuangnya. Dari lemari, saya menemukan bungkus mie instan terakhir. Saya rebus. Rebus tanpa kuah, diberi sedikit kecap. Saya duduk di meja makan yang kosong sambil makan dengan semangkuk mie. Suara menyeruput mie bergema di rumah yang terlalu sunyi. Sinar matahari masuk dari jendela lantai ke langit-langit. Terlihat debu halus melayang di kolom cahaya. Rumah ini dia yang pilih, apartemen luas di pusat kota. Ya, memang mahal biaya perawatannya saat kita membelinya. Aku merasa tekanannya terlalu besar, dia bilang itu baru pantas dengan statusnya. Sekarang kupikir. Dia bicara tentang statusnya, bukan. Rumah kita, setelah makan mie, aku mencuci piring. Aku kembali ke ruang kerja, membuka laptop, sebelumnya aku merobek selembar kertas kosong dari buku catatan yang kokoh itu. Mengambil pena, berpikir sejenak. Mulai menulis poin-poin permintaan maaf hari ini bukan untuk hakim. Juga bukan untuk netizen, ini untuk diriku sendiri, harus logis. Jelas tujuannya, harus sesuai aturan, tidak boleh ada celah. Setelah menulis dan menggambar, beberapa bagian diubah, akhirnya ditetapkan 3 poin. Baru kemudian aku membuka kamera, masih di tempat yang sama seperti kemarin, latar belakangnya juga tidak berubah. Aku mengganti pakaian, masih yang lama, kemeja biru tua yang pudar karena sering dicuci. Kerahnya agak longgar, aku tidak bercukur, bahkan sengaja membuat rambutku sedikit berantakan. Kondisi harus konsisten, tidak bisa kemarin terlihat lemah dan putus asa, hari ini tiba-tiba terlihat segar bugar. Aku menekan tombol rekam, keesokan harinya, aku menatap kamera. Suaraku sedikit lebih serak dari kemarin, seolah-olah aku kurang tidur atau baru saja menangis. Liu Ruyan, maafkan aku berhenti lebih lama dari kemarin. Mataku sedikit kosong, seolah-olah tenggelam dalam ingatan atau sedang berjuang merangkai kata. Seharusnya aku tidak merasa tidak nyaman saat kamu memberitahuku bahwa arus kas perusahaan sedikit ketat. Rumah perlu berhemat, memintaku berhenti merokok dan menghemat bensin dengan mengemudi lebih sedikit. Aku sedikit tersenyum getir, sangat singkat. Segera aku kembali ke ekspresi muram itu, lebih parah lagi, saat kamu menjual mobil Mercedes-Benz MU. Mengatakan bisnis membutuhkan uang tunai, lalu berbalik dan membelikan asistenmu, rekan muda itu. Sebuah Porsche dengan pembayaran penuh sebagai bonus kinerja, aku tidak bisa mengendalikan emosi. Dan bertengkar denganmu, aku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Bahuku sedikit merosot, itu perusahaanmu, uangmu. Bagaimana kamu mengaturnya? Aku memang tidak punya hak untuk ikut campur. Kamu mendaftarkan mobil itu atas namanya. Juga untuk menghindari pajak secara sah, untuk perkembangan perusahaan. Seharusnya aku tidak menggunakan pikiran sempit untuk menebak, kamu melakukan semuanya untuk ini, aku mengerti. Maaf, aku akan terus merenung, videonya juga sangat singkat. Setelah aku memeriksanya, aku akan berbicara tentang Porsche. Dan terdaftar atas namanya. Ketika aku mendengar kata-kata itu, ekspresiku sangat kesakitan dan bingung, dengan nada yang berusaha meyakinkan diri sendiri tetapi benar-benar sulit dipahami dan berjuang. Bagus sekali. Edit naskahnya.
Permintaan maaf keesokan harinya. Tentang mobil itu, aku yang salah. Aku picik. Aku tidak memahami rencana bisnismu dan niat baikmu. Hai, ini adalah hari kedua untuk meminta maaf kepada istri yang mencintai. Kirim. Kali ini aku tidak menutupnya dengan segera. Angka-angka mulai berkedip. Aku tidak peduli. Beralih ke antarmuka trending topik. Hai, permintaan maaf kepada istri yang mencintai di hari kedua. Topik, hai, naik roket, dalam 10 menit dari luar peringkat. Naik ke 20 teratas, dan peringkatnya masih terus naik. Trending topik terkait di bawahnya. Bertambah 1, hai Porsche, bonus kinerja. Diikuti dengan label, baru. Aku menutup komputer dan dari laci terkunci paling bawah di meja. Aku mengambil tablet tua dan menyalakannya. Aku menghubungkannya ke jaringan virtual yang tidak mencatat jejak dan masuk ke hard disk cloud. Di dalamnya ada scan, beberapa tangkapan layar arus kasban, foto parsial tabel rekening perusahaan, dan beberapa tanda tangan yang buram tetapi dapat dikenali. Ini bukan barang bukti. Ini adalah apa yang aku simpan dalam 3 tahun terakhir. Dengan cepat memindai atau memotretnya dengan ponselku saat Liu Ruyan lengah. Dia selalu berpikir aku tidak mengerti bisnis dan tidak repot-repot menjagaku. Arus kas menunjukkan sejumlah besar uang ditransfer secara berkala dari rekening cadangan perusahaannya ke rekening pribadi. Nama di rekening itu bukanlah Liu Ruyan atau asisten kecil itu, melainkan nama asing. Namun, deskripsi transfernya tertulis komisi bisnis yang mau-mau atau bonus khusus, yang adalah nama keluarga asisten kecil itu. Di 2 foto, salah satunya adalah formulir aplikasi pengadaan kendaraan. Di formulir itu tertulis, tunjangan eksekutif, mobil Porsche. Yang menandatangani penggunaan adalah asisten kecil itu. Yang menyetujui adalah Liu Ruyan. Tanggalnya adalah saat dia memberitahuku bahwa perusahaan kekurangan dana dan perlu menjual mobil. Uangnya ditransfer dalam seminggu. Barang-barang ini mungkin dapat dijelaskan jika dilihat sendiri, tetapi jika dibandingkan dengan isi permintaan maafku dalam video, maknanya akan benar-benar berubah. Netizen adalah orang-orang yang berakal. Aku sudah melihat di kolom komentar ada yang berkata, tanaman mengambil keuntungan. Penyelewengan dana kata-kata ini, aku harus menambahkannya perlahan. Aku akan menambahkannya satu persatu. Aku akan membereskan tabletku dan mengunci kembali laci itu. Ponselku berdering. Kali ini bukan notifikasi pesan, tapi panggilan telepon. Sebuah nama berkedip di layar. Bukan Liu Ruyan, tapi ibunya. Ibu mertuaku yang dulu. Aku menatap layar selama beberapa detik, menunggu deringannya sampai 7 atau 8 kali. Baru kemudian aku perlahan mengangkatnya dan menjawab, halo. Bu, aku masih menggunakan panggilan lama. Suara di ujung telepon terdengar mendesak dan berat. Suara latar agak berisik, seperti di luar. Lin Fen, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu kirim itu? Apa kamu belum cukup malu? Ponsel Ruyan hampir meledak. Pemegang saham perusahaannya semua datang bertanya. Cepat hapus itu untukku. Segera, sekarang juga. Aku berjalan ke dekat jendela. Melihat orang-orang di taman di bawah sedang mengajak anjing jalan-jalan. Putusan pengadilan mengharuskan aku meminta maaf selama 10 hari. Aku harus menjalankannya. Apakah itu yang kamu sebut permintaan maaf? Itu namanya sinis, namanya membuatku malu. Lin Fen, dulu aku pikir kamu anak yang jujur. Kenapa kamu jadi begini? Ruyan memang punya kesalahan. Kenapa kalian tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam rumah saja? Harus dibawa ke internet? Membuat seluruh dunia menertawakan kalian. Bagaimana dia akan hidup nanti? Perusahaan masih bisa jalan tidak? Bu, aku memotongnya. Suaranya tidak keras. Saat dia sampai padaku, dia tidak memikirkan bagaimana aku akan hidup. Hakim pun khawatir ketika aku meminta maaf, dia tidak mengatakan untuk menyelesaikannya di dalam rumah. Aku melakukan apa yang tertulis di putusan. Ada masalah? Ujung telepon itu terdiam. Hanya menyisakan suara napas yang berat. Juga, aku menambahkan, nada bicaraku datar. Kemarin di luar pengadilan, dia memberitahuku, sudah selesai? Sudah cukup, pulanglah. Tolong mengerti. Apakah Anda pernah mendengar kata-kata itu? Hening. Hening yang panjang. Hanya ada suara mendesis halus dari arus listrik. Setelah beberapa saat, suaranya merendah. Dengan ada kepasrahan dan rasa malu yang tak terkatakan. Aku tidak bermaksud menghancurkan siapapun. Aku melihat pantulan diriku di kaca. Aku hanya melakukan apa yang diminta dariku. Permintaan maaf, di depan umum. Tulus. Hening lagi. Dia sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini sepenuhnya? Keluarga ini sudah lama hancur. Sejak dia membawa orang lain ke sana untuk lembur di kamar tamu, itu sudah hancur. Bu, aku ada urusan lain. Aku tutup dulu. Tanpa menunggu dia berbicara lagi. Aku menekan tombol tutup. Ponsel menjadi sunyi.
Di luar jendela, seekor burung pipit hinggap di unit luar AC, melompat 2 kali, lalu terbang pergi. Aku berdiri sebentar, kembali ke ruang belajar. Netizen baru, aku mengambil catatan 4S toko permata itu. Entah benar atau tidak, ada juga yang disebut orang dalam perusahaan. Bocoran, sulit membedakan benar atau salah. Dikatakan bahwa mobil itu adalah persetujuan khusus Tuan Liu untuk Xiao Yang. Bagaimana faktur dibuka, dan seterusnya. Opini publik bagaikan bola salju, semakin besar. Awalnya hanya urusan pria dan wanita. Sekarang ada kecenderungan samar untuk bergeser ke masalah ekonomi. Inilah yang kuinginkan. Perusahaan Liu Ruyan tidak terlalu besar, tetapi cukup dikenal di daerah ini. Bergerak di bidang agen furnitur kelas atas. Perusahaan seperti ini paling takut jika pemiliknya memiliki kerugian pribadi, terutama jika melibatkan aset perusahaan. Pemegang saham dan pelanggan akan sangat khawatir. Aku bisa membayangkan betapa pusingnya dia sekarang. Harus menghadapi pertanyaan pemegang saham, harus menenangkan emosi pelanggan, harus berurusan dengan pertanyaan media, dan harus membujuk asisten kecil yang ketakutan itu, yang mungkin mulai menuntut lebih banyak keuntungan. Ini baru hari kedua. Aku mengambil buku catatan kulit keras itu, membuka halaman baru. Di bawah, hari kedua, aku memberi tanda centang, lalu di belakangnya menulis beberapa baris, reaksi sengit, tekanan dari pers. Opini publik beralih ke masalah keuangan. Perhatikan pergerakan pemegang saham dan tingkatkan. Tiba-tiba aku merasa sedikit lapar. Semangkuk mie air di pagi hari benar-benar tidak cukup. Aku menulis beberapa hal, mengambil kunci dan ponsel, lalu turun. Aku tidak melihat SUV itu, aku berjalan. Di luar kompleks ada jalan tua. Ada banyak kedai kecil. Aku mencari kedai mie yang dulu sering aku kunjungi. Pemiliknya adalah sepasang suami istri tua. Ah, Xiao Lin. Sudah lama tidak datang. Pemilik wanita itu mengenaliku. Sambil mengelap meja, dia berkata, masih mie daging sapi? Banyak daun bawang, tanpa ketumbar. Ya, terima kasih. Aku duduk. Toko itu sangat kecil, hanya ada sedikit meja dan kursi. Bersih. Aroma daging sapi yang direbus di panci menguar, bercampur dengan aroma daun bawang. Sangat lezat. Sambil menunggu mie, aku membuka ponselku. Di pesan pribadi, ada pesan baru. Dari ID asing. Hanya ada satu kalimat, Tuan Lin. Video ini sangat menarik. Tentang masalah pajak perusahaan Anda. Mungkin saya memiliki informasi yang Anda minati. Aku menatap pesan itu selama beberapa detik, tidak membalas, juga tidak membuka profil pengirim. Mie disajikan, panas mengepul. Daging sapi dipotong tebal. Kuahnya kental. Aku membuka sumpit sekali pakai, mengaduknya. Makanlah dengan lahap, rasanya masih sama seperti dulu. Televisi di kedai menyala, suaranya tidak keras, menayangkan berita. Pemilik kedai duduk di belakang meja kasir, melihat ponselnya, tiba-tiba, aduh. Dia diekspos secara online, dituduh menjalin hubungan yang tidak pantas, bahkan menggunakan uang perusahaan untuk membelikan mobil kekasih gelapnya. Pemilik kedai mendekat untuk melihat, mana? Biar aku lihat. Orang-orang zaman sekarang ini. Aku menunduk makan mie, menghabiskan tegukan kuah terakhir, dahiku sedikit berkeringat. Membayar, meminta maaf kepada pemilik kedai, dan keluar dari kedai mie. Matahari bersinar cerah, menyinari tubuhku dengan hangat. Di kedua sisi jalan tua terdapat pohon-pohon tua yang lembab. Daun-daunnya sedikit menguning karena terpapar matahari. Burung-burung berkicau tanpa lelah. Aku berjalan perlahan kembali. Tidak terburu-buru. Ponsel di sakuku bergetar lagi, kali ini sebuah pesan teks. Sebuah nomor tak dikenal. Isinya singkat, Tuan Lin. Saya Zhao Jiangwo, pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Liu Ruyan. Ada waktu untuk berbincang? Aku berhenti melangkah. Berdiri di bawah naungan pohon, membaca pesan teks itu. Kebisingan di sekitarku semakin meningkat. Aku membalas 3 kata, waktu, tempat. Kemudian aku memasukkan ponsel kembali ke sakuku dan terus berjalan maju. Langkahku terasa sedikit lebih ringan daripada saat datang. Di depan toko kelontong di pinggir jalan, seekor anjing kuning berbaring di tanah, menjulurkan lidahnya. Melihatku lewat, ia mengangkat kelopak matanya dengan malas. Tempat yang ditentukan Zhao Jiangwo. Berada di sebuah kedai teh di area tua yang cukup terpencil. Papan namanya kecil, terbuat dari kayu yang sudah memutih karena usia. Hanya ada 2 karakter di atasnya, King Yuan. Aku mendorong pintu kayu itu. Aroma teh tua bercampur dengan aroma kayu memenuhi ruangan. Cahaya di dalam agak redup. Beberapa meja bundar tertata. Pelanggan tidak banyak, cukup tenang hingga terdengar suara air mendidih dari ruangan belakang. Seorang pelayan yang mengenakan celemek kain biru membawaku naik. Tangga kayu berderit saat dipijak. Di bagian terdalam ada sebuah ruang kecil. Pintunya sedikit terbuka. Aku mengetuknya. Suaranya agak serak, sedikit parau. Aku mendorong pintu masuk. Di dalam duduk seorang pria berusia 50-an, wajahnya persegi, rambutnya agak memutih,
mengenakan kemeja linen yang agak usang. Dia memegang teko kecil dari tanah liat ungu di tangannya, perlahan mendekatkannya ke bibirnya. Di atas meja tersaji beberapa tumpuk buah kering. Ada juga dupa kecil yang mengeluarkan aroma wangi samar, bercampur dengan aroma peralatan teh. Dia mendongak melihatku, tatapannya tajam, seolah bisa menelanjangiku. Lin Fen, Tuan Zhao, kataku sambil mengangguk dan duduk di seberangnya. Silakan duduk. Kursinya terbuat dari kayu keras tanpa bantalan. Pribadi. Dia tidak terburu-buru berbicara, dia menuangkan secangkir teh untukku. Warna tehnya sangat pekat. Mendorongnya ke arahku, cicipi, tempat tua kedua. Sudah bertahun-tahun. Aku mengangkatnya dan meminumnya. Aku tidak mengerti teh. Rasanya hanya pahit, tetapi setelah ditelan, ada sedikit rasa manis di tenggorokan. Video Anda, saya sudah melihatnya. Zhao Jiangwo meletakkan kumisnya. Mendekat, jari-jarinya mengetuk lembut di atas meja. Saya telah menontonnya selama beberapa hari terakhir. Saya tidak menanggapi, menunggunya untuk melanjutkan. Sangat menarik. Dia tertawa, senyumnya sedikit pahit, tidak mencapai matanya. Di permukaan itu adalah permintaan maaf, tetapi secara diam-diam, itu adalah api yang menyala di perusahaan. Anak muda. Keterampilan Anda cukup berpengalaman. Anda tidak terlihat seperti orang yang hanya ahli dalam teknologi. Pengadilan memutuskan. Saya melakukannya. Saya berkata, ya. Lakukan. Dia mengangguk. Anda melakukannya dengan baik. Sekarang di luar semua orang mengatakan bahwa Liu Ruyan menggelapkan uang perusahaan untuk memelihara kekasih. Beberapa pelanggan lama menelepon. Bertanya dengan hati-hati. Dua pemegang saham kecil, pantat mereka juga mulai goyah. Dia menatapku, matanya setara, menimbang bobotku. Saya melihat Liu Ruyan memasuki industri ini. Dia cakap, dia memiliki ambisi. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, hatinya sedikit berubah. Dia perlahan berkata, seolah-olah berbicara tentang orang lain. Perusahaan ini tidak mudah sampai di sini. Kami, sekelompok orang tua, dan puluhan karyawan di bawah yang mencari nafkah, tidak bisa membiarkannya bertindak sembarangan dan merusak perusahaan. Saya mendengarkan dengan tenang, jari-jari saya mengusap dinding cangkir teh yang kasar. Di tanganmu. Dia condong ke depan, merendahkan suaranya. Selain hal-hal seperti fotografi di video itu. Apakah ada hal yang lebih nyata? Misalnya, area yang tidak jelas dalam pembukuan. Catatan transfer ke pemuda itu, atau hal lain. Ruang pribadi sangat sunyi. Hanya suara samar dari lantai bawah yang bisa terdengar. Bau rokok agak pengap. Tuan Zhao, saya membuka mulut saya. Suara saya datar. Saya hanya seorang suami yang diperintahkan untuk meminta maaf secara publik. Pengadilan meminta saya untuk meminta maaf, dan saya meminta maaf. Hal lain, saya tidak mengerti. Urusan perusahaan. Saya bahkan tidak punya hak untuk bertanya. Zhao Jiangwo menatapku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya tidak keras, tetapi terdengar agak seperti tertawa terbahak-bahak. Dia mengangguk. Oke, aku mengerti maksudmu. Barang itu, kamu punya atau bisa memilikinya. Tapi kamu tidak akan memberikannya begitu saja, kan? Dia bersandar kembali. Dengan ada suara yang membakar, sedikit senyum menghilang dari wajahnya, memperlihatkan ketajaman dan ketenangan seorang pengusaha saat membahas urusan penting. Aku sudah berbicara dengan beberapa rekan lama. Jika Liu Ruyan terus membuat ulah, reputasi perusahaan akan tercoreng. Bisnis pasti akan terpengaruh. Kami ingin dia beristirahat sejenak, setidaknya menyerahkan izin pengelolaan sehari-hari perusahaan. Tapi harus ada alasan yang masuk akal. Alasan? Aku mengerti maksudnya. Di tengah para pemegang saham, dibutuhkan pisau, batu loncatan, permintaan maafku. Dan opini publik yang ditimbulkannya adalah angin timur, tapi itu belum cukup kuat. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat mereka percaya. Dia tidak akan melepaskan begitu saja apa yang ada di tangannya. Kataku, jadi perlu sedikit tekanan. Zhao Jiangwo mengambil sebuah map coklat polos dari dekat kakinya dan mendorongnya ke tengah meja. Di dalamnya ada beberapa hal, beberapa pengeluaran yang tidak sesuai prosedur selama beberapa tahun terakhir. Dan materi awal tentang transaksi terkait. Ini bukan bukti kuat, tapi cukup untuk membuat departemen audit datang untuk minum teh. Dan cukup untuk membuatnya tidak nyaman di rapat pemegang saham. Aku tidak menyentuh map itu. Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku bertanya. Di perusahaan, tidak hanya aku yang tidak tahan dengan caranya. Seorang akuntan bernama Lau Liu, yang telah bersamaku selama 20 tahun, dia berkata dengan ringan. Putranya ingin membeli rumah tahun lalu dan ingin uang muka bonus, tapi Liu Ruyan menahan dan tidak memberikannya. Dia bilang tidak ada aturan seperti itu. Lau Liu menyimpan dendam. Aku mengerti. Kerugian pribadi ditambah ketidakpuasan adalah sekutu terbaik. Teruslah mempublikasikan video itu, kata Zhao Jiangwo, nadanya menjadi tegas. Lakukan permintaan maaf seperti biasa. Jangan biarkan api di luar padam. Hal-hal di dalam ini, dia menunjuk ke map, lihatlah.
Beberapa detail mungkin membuat permintaan maafmu selanjutnya lebih hidup dan spesifik. Pada saat yang tepat, biarkan itu tidak sengaja bocor ke mata orang yang tepat. Kamu tidak perlu tampil langsung. Lalu apa? Aku bertanya. Lalu, rapat pemegang saham. Biarkan dia menjelaskan. Jika dia tidak bisa menjelaskan, biarkan dia menyerahkan posisi manajer umum terlebih dahulu. Adapun kamu, dia menatapku, masalah perceraian akan jauh lebih mudah saat itu, yang seharusnya menjadi milikmu. Tidak akan ada yang mendukung atau menahannya dari pihak kami. Bahkan, jika ada bukti yang kurang, dia mungkin perlu membayar lebih untuk mempertahankan dirinya. Saat itu, pembagian aset akan lebih menguntungkan bagi Anda. Dia mengatakannya dengan terus terang, transaksi yang mencurigakan. Saya memberikan tekanan berkelanjutan dan kemungkinan, tetapi mereka harus memberikan informasi orang dalam dan kenyamanan setelah melihatnya. Masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saya mengambil tas dokumen itu dan menimbangnya. Agak berat. Saya tidak membukanya, dan memasukkannya ke dalam tas kain usang yang saya bawa. Bagaimana saya tahu Anda tidak akan mengkhianati saya setelah melihatnya? Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat praktis. Zhao Jiangwo tertawa lagi, kali ini dengan sedikit kekaguman. Anda adalah orang yang memahami. Tidak ada bukti hanya dengan kata-kata. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Dia mengoperasikannya beberapa kali, lalu memberikannya kepada saya untuk dilihat. Di layar ada perjanjian singkat dengan Cao Anda. Isinya adalah tentang pertukaran informasi dan pernyataan prinsip untuk tidak saling merugikan. Di bawahnya sudah ada tanda tangan elektronik miliknya dan 2 pemegang saham kecil lainnya. Benda ini tidak memiliki kekuatan hukum. Tetapi itu mewakili sikap kita. Dikatakan, yang kami hargai adalah perusahaan. Bukan Liu Ruyan, apalagi asisten kecilnya. Jika Anda memaksa kami, atau jika kami berubah pikiran, barang di tangan Anda dan kemampuan Anda untuk meminta maaf juga akan merepotkan kami. Biarkan semua orang memberi ruang satu sama lain. Selesaikan masalah saat ini terlebih dahulu. Itu yang terpenting. Saya melihatnya dan mengembalikan ponsel itu padanya. Saya perlu waktu untuk melihat materi ini. Tentu saja. Dia mengangkat cangkir tehnya, jangan terburu-buru. Permintaan maaf Anda masih 8 hari lagi. Kami bisa menunggu. Pihak Liu Ruyan. Dia mendengus, mungkin sudah tidak sabar lagi. Meninggalkan kedai teh. Sinar matahari sore agak kekuningan. Tas kain usang tersampir di bahu saya, dan saya bisa merasakan sudut-sudut tas dokumen di dalamnya. Saya tidak langsung pulang, tetapi berbelok ke sebuah taman kecil di dekatnya dan duduk di bangku di bawah pohon. Banyak orang tua di taman, bermain catur, bermain burung. Mereka bermain tai chi dengan santai. Saya mengeluarkan tas dokumen itu dan membukanya. Di dalamnya ada salinan kwitansi yang dicetak. Ada beberapa biaya hiburan dalam jumlah besar, tetapi faktur dan tempat konsumsi aktual jelas tidak cocok. Otorisasi dan persetujuan semuanya adalah Liu Ruyan sendiri. Ada kontrak pengadaan. Sebuah perusahaan kecil yang baru terdaftar sebagai pemasok. Nama badan hukumnya adalah Yang. Meskipun namanya tidak lengkap. Tetapi, Yang Zi, itu sangat mencolok. Harga pengadaan hampir 30% lebih tinggi dari produk sejenis di pasar. Ada juga beberapa yang diambil sebagai biaya dana, dikatakan untuk pengadaan sampel sementara. Tetapi tidak ada bukti penerimaan atau penggantian biaya yang menyusul. Semuanya terpisah-pisah. Mungkin masing-masing bisa dibenarkan jika dilihat sendiri. Tetapi ketika jumlahnya banyak, ketika semua orang sudah mulai mencurigai Anda. Aku membereskan barang-barangku, bersandar di pakaian, dan menutup mata. Bayangan dedaunan bergoyang di kelopak mataku, dengan bintik-bintik cahaya. Di telingaku terdengar tawa anak-anak dari kejauhan. Ada juga suara nyanyian opera Beijing yang terputus-putus. Entah kakek tua mana yang mendengarkan radio. Apa yang sedang dilakukan Liu Ruyan sekarang? Apakah dia sedang memarahi bawahannya di kantor, menenangkan asisten kecil yang panik, atau menelepon tim pengacaranya? Mereka berunding bagaimana cara membalas. Dia tahu Zhao Jiangwo dan yang lainnya sudah bergerak, dia akan menyesalinya. Saat itu di luar pengadilan, menampar wajahku seperti itu, mengatakan kata-kata itu. Aku membuka mataku, melihat waktunya untuk bersiap untuk permintaan maaf hari ketiga. Aku kembali ke rumah, ruang kerjanya masih sepi. Aku mengunci tas jinjing itu di laci. Aku tidak terburu-buru menyalakan komputer, mengeluarkan buku catatan berkulit keras itu terlebih dahulu. Di bawah judul hari ketiga. Aku menulis, temui Zhao, dapatkan data, konflik internal pemegang saham telah digunakan. Bisakah kamu masuk lebih dalam ke detail keuangan? Kemudian aku mulai membuat konten video hari ini. Tidak mungkin membocorkan langsung apa yang ada di dokumen. Itu terlalu jelas, dan mudah menimbulkan masalah. Harus menggunakan cara, permintaan maaf, mengisyaratkan, menyindir. Aku berpikir sejenak, menyalakan kamera. Penampilanku di hari ketiga terlihat lebih lelah. Lingkaran hitam di bawah mata jelas terlihat, rambut lebih berantakan. Aku mengenakan kaos yang sedikit miring di kerahnya. Di latar belakang,
Buku-buku profesional dari kemarin masih ada, tetapi di sampingnya ada kotak mie instan kosong yang lebih banyak. Dan juga tisu yang diremas-remas. Di hari ketiga, suaraku agak serak, seolah-olah kekuatanku kurang. Liu Ruyan, maafkan aku. Aku menggosok pelipisku, sangat keras, seolah-olah terasa sakit di sana. Aku seharusnya tidak membuka buku catatanmu yang tertinggal di rumah. Aku menunjukkan sedikit penyesalan dan rasa malu. Terlebih lagi, aku tidak seharusnya melihat angka-angka perusahaan yang tercatat di sana, seperti pengadaan sampel, subsidi, biaya saluran khusus, dan beberapa singkatan berulang yang memiliki sifat yang sama, lalu berpikir liar. Mencurigaimu tidak teliti dalam menangani keuangan perusahaan, bahkan mencurigaimu menggunakan uang perusahaan. Untuk pemeliharaan hubungan pribadi yang tidak pantas. Aku berhenti, mataku berkedip sedikit. Sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Itu pasti rahasia bisnis kamu, atau operasi keuangan yang tidak aku pahami. Aku seharusnya tidak meragukanmu hanya karena aku tidak memahaminya. Kamu telah menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun. Pasti ada alasan dan kesulitanmu. Aku seharusnya tidak menggunakan pemikiran teknisku yang sempit untuk menebak perilaku bisnis yang kompleks. Maaf, aku akan terus merenungkan diriku dan berusaha memahami duniamu. Video berakhir. Aku mengedit teksnya dengan sangat sederhana. Permintaan maaf, hari ketiga. Mengenai kebingungan keuangan, itu salahku. Aku seharusnya tidak mempertanyakan penilaian profesionalmu. Urusan bisnis, airnya terlalu dalam, aku terlalu memikirkannya. Permintaan maaf yang tulus, hukuman yang serius, aku meminta maaf kepada istriku yang penyayang pada hari ketiga. Mengirim. Kali ini, aku tidak menunggu reaksinya. Aku langsung menutup halaman itu dan bangkit untuk merebus air di dapur. Sambil menunggu air mendidih, aku bersandar di meja dapur, melihat langit yang semakin gelap di luar jendela. Ketel mulai mendesis. Aku membuat secangkir teh hijau termurah dan membawanya kembali ke ruang kerja. Aku duduk, membuka ponsel cadanganku. Di daftar trending teratas. Hari ketiga Jinghao meminta maaf kepada istrinya yang penuh kasih. Jinghao telah naik ke peringkat teratas, dan ada topik baru yang tertanam di bawahnya. Apa itu subsidi pengadaan sampel Jinghao? Kata, panas, mengikuti. Klik videoku. Area komentar meledak lagi. Ayo, di mana perangkumnya? Terjemahkan dengan cepat. Subsidi pengadaan sampel, biaya saluran khusus. SIN adalah singkatan. Informasi ini, fokus pada intinya. Hanya lebih dari dasar. Lupa di rumah. Blogger, tanganmu tidak jujur. Kerja bagus. Rahasia bisnis. Alasan. Alasan Shentun semakin mendalam. Hanya aku yang memperhatikan mie instan blogger hari ini? Kondisinya semakin buruk. Aku merasa kasihan pada blogger selama 1 detik. Aduh, alirannya tidak terputus. Kakak ipar, simpan buku catatanmu baik-baik. Selain itu, coba pahami kepatuhan keuangan. Aku perlahan menggulir komentar, minum teh. Tehnya pucat, tidak beraroma. Di pesan pribadi. Ada beberapa pesan lagi. Ada yang masih memarahiku, ada yang menyemangatiku. Ada juga perekrut yang diam-diam bertanya apakah aku tertarik dengan peluang kerja baru. Mungkin mereka pikir aku akan segera bercerai. Butuh uang. Ada satu lagi, dari ID yang sebelumnya mengirim. Masalah pajak. Kali ini kontennya lebih banyak. Tuan Lin. Sepertinya kamu punya lebih banyak materi daripada yang kukira. Subsidi pengadaan sampel adalah titik awal yang bagus. Mungkin kita bisa bertukar informasi. Tentang pemegang saham pengendali sebenarnya dari perusahaan berwajah positif itu. Kamu mungkin tertarik. Aku mengawasi informasi ini. Jemariku berhenti sejenak di atas layar, lalu aku menutup antarmuka pesan pribadi. Tidak terburu-buru. Biarkan Zhao Jiangwo dan yang lainnya memberikan tekanan dulu, lalu terbang sebentar. Biarkan Liu Ruyan merasakan bagaimana rasanya terkepung dari dalam dan luar. Apa rasanya? Aku mengambil buku catatan keras itu. Di bawah catatan hari ini. Aku menambahkan baris lain. ID asing 24 menghubungi. Menyebutkan perusahaan berwajah positif. Bisa dijadikan langkah cadangan. Langit di luar benar-benar gelap. Lampu kota menyala satu persatu. Jauh dan dekat, jelas dan kabur. Lampu meja di meja masih memancarkan seberkas cahaya tipis dari celah tudung lampu yang hilang. Menyinari dinding secara miring, seperti pedang tipis yang tenang terhunus. Pukul 6 pagi, ponsel berdering. Bukan alarm. Itu nomor tak dikenal. Telepon rumah lokal. Aku menatapnya bergetar sebentar. Sampai tertutup otomatis, belum 10 detik, dia menelepon lagi. Suara latar belakangnya berantakan, ada klakson mobil, dan suara orang lain yang samar-samar berbicara. Kau tidak bicara? Bicara. Berpura-pura mati? Lihat apa yang ada di internet. Lihatlah perusahaan sekarang, pemegang saham ribut, pelanggan bertanya. Bahkan kantor pajak menelepon untuk mengatur pemeriksaan, ini semua karena kau?
Video brengsek yang kau kirim. Dia terengah-engah dan berkata, aku beritahu kau. Hapus semuanya segera. Hapus semuanya. Klarifikasi publik bahwa itu omong kosongmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa makan atau pergi. Pengadilan yang memutuskan. Saat aku bicara, suaraku serak karena baru saja berteriak. Masih ada 7 hari. Pergilah ke pengadilan keparat. Dia hampir berteriak, Lin Fen, jangan diberi muka lalu minta insentif. Apa yang bisa dilakukan trik kecilmu terhadapku? Aku beritahu kau, aku bisa mencari orang untuk menghapusmu, aku juga bisa mencari orang untuk mengurusmu, membuatmu tidak bisa berkarir di industri ini. Percaya atau tidak, aku percaya. Aku bilang, kau selalu punya kemampuan. Orang di ujung telepon sepertinya tercekik. Hanya terdengar suara napas yang berat. Setelah beberapa saat, suaranya sedikit merendah, tetapi lebih dingin, seolah-olah tertutup es. Baik, Lin Fen. Kau benar-benar ingin berpisah denganku, kan? Oke, cerai? Bermimpilah, tunggu saja. Tunggu 10 hari berlalu, lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Rumah itu, tabungan orang tuamu, dan pekerjaanmu yang buruk. Lihat bagaimana aku sedikit demi sedikit, menghancurkan semuanya untukmu. Terserah kau. Aku selesai bicara. Dia menutup telepon dan melempar ponselnya ke samping. Aku berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit. Cahaya abu-abu pucat masuk melalui celah tirai yang tidak pernah ditutup oleh Chen 11. Memotong ruangan yang remang-remang. Debu melayang perlahan di berkas cahaya itu. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Tetapi bukan karena takut. Ini adalah rasa kegembiraan yang aneh, dingin. Dia panik, benar-benar panik. Mengurusmu. Menghancurkan, kata-kata seperti itu diucapkan langsung. Ini menunjukkan bahwa tekanan yang dia rasakan lebih besar dari yang kubayangkan. Zhao Jiangwo dan yang lainnya tidak lambat. Aku berbaring di tempat tidur selama beberapa menit lagi. Aku menebak, lalu aku bangun, mencuci muka, merebus telur. Makan setengah kantong roti panggang yang tidak diketahui kapan itu, hanya dengan air dingin. Tepian roti panggang agak keras. Sulit dikunyah. Setelah makan, aku duduk di depan komputer. Aku tidak terburu-buru membuka webcam, pertama-tama aku membuka ponsel cadangan itu. Di pesan pribadi. ID asing itu mengirim pesan lagi. Kali ini adalah thumbnail gambar, tidak jelas isinya. Di bawahnya ada kalimat, jam 10 pagi, lantai 3 perpustakaan kota tua. Taman Sains Vietnam, tempat duduk terdekat jendela. Bawa pertanyaan yang membuatmu tertarik. Sendirian. Saya memperbesar gambar. Sangat buram. Terlihat seperti sebagian dari diagram struktur ekuitas. Bagian penting disensor, tapi satu. Domba, jahitan, dan satu liu. Panah terkait jahitan samar-samar terlihat. Waktu pengiriman adalah pukul 3 pagi. Saya balas. Apa hakmu? Nama. Hampir seketika. Hanya karena saya tahu. Liu Ruyan menggunakan perusahaan cangkang itu, menguangkan setidaknya jumlah ini selama 3 tahun. Angka mengikuti. Tidak besar, tapi tidak kecil. Cukup untuk diperhatikan. Dan karena saya tahu Zhao Jiangwo pernah menghubungimu, tapi apa yang dia berikan padamu? Hanya informasi palsu. Saya menatap layar. Orang ini. Tahu tentang Zhao Jiangwo, tahu Zhao Jiangwo memberi saya sesuatu, dan tahu lebih banyak. Dia adalah orang dari pihak Zhao Jiangwo? Tidak. Nada suaranya tidak cocok. Orang dalam perusahaan Liu Ruyan? Penanggung jawab keuangan, atau dendam lain, pasti ada risiko, tapi sepadan. Saya butuh lebih banyak kartu. Kartu yang lebih kuat. Saya membalas dengan satu kata, oke. Lihat waktu. Pukul 8.30. Dari hari keempat. Permintaan maaf, waktu rilis video masih sebentar lagi. Masih 1,5 jam lagi sampai bertemu. Saya membuka dokumen. Dan mulai menulis poin-poin penting video hari ini. Tidak bisa lagi menggunakan alasan lama seperti buku catatan atau pembukuan. Harus diganti dengan sesuatu yang lebih alami, lebih kebetulan. Tapi informasi yang diungkapkan harus lebih spesifik, lebih mengarah ke perusahaan cangkang itu. Saya berpikir sejenak. Mulai menulis, secara tidak sengaja menemukan flash drive yang berisi beberapa foto kehidupan lama. Dan beberapa draft dokumen elektronik yang lupa dihapus. Tampaknya tentang sebuah studio desain furnitur bernama MOU Home Design Studio. Nama direkturnya adalah Yang. Saya melihat nama Liu Ruyan sebagai konsultan khusus. Muncul dalam daftar pendiri, dan juga melibatkan diskusi kecil tentang investasi modal. Seharusnya saya tidak menebak-nebak. Selesai menulis, saya merenungkannya. Studio desain furnitur. Dan bisnis utama perusahaannya dapat saling terkait. Investasi modal menyiratkan kemungkinan keuntungan non-moneter. Konsultan khusus, identitas yang kabur tapi terkait, ditambah huruf yang. Itu sudah cukup. Sisanya, biarkan netizen dan Zhao Jiangwo menggalinya. Pukul 9 tepat. Saya membuka kamera. Penampilan hari ini. Aku sengaja merapikan rambutku,
Mengganti baju. Aku mengganti kemeja bersih, tapi wajahku tetap terlihat pucat dan lelah. Di latar belakang, mie instan sudah dibersihkan, tapi ada kotak perkakas terbuka di atas meja. Di dalamnya ada minyak pelumas lama, papan sirkuit, dan beberapa cakram keras. Hari keempat, aku menatap kamera, berusaha tersenyum lelah. Liu Ruyan, maafkan aku. Aku mengambil cakram keras hitam tua. Aku memutarnya tanpa sadar di ujung jariku. Kemarin aku membereskan ruang kerjaku, mencari beberapa data lama. Aku menemukan ini. Aku mengganti cakram kerasnya, sudah lama sekali tidak dipakai. Saat aku menyambungkannya ke komputer, ada foto-foto lama kita saat baru menikah, saat kita pergi jalan-jalan. Aku merasa sangat tersentuh. Ada juga dokumen-dokumen berantakan. Aku berhenti sejenak. Materi persiapan yang kukirim sudah agak lama, aku tidak ingat. Aku hanya meliriknya, melihat nama pemegang saham Xinyang, dan namamu juga sepertinya ada di sana. Tertulis sebagai konsultan khusus. Ada juga tempat yang menyebutkan dukungan teknis dan investasi Zack. Aku buru-buru menggelengkan kepala, meletakkan cakram keras itu seperti terkena sengatan panas. Aku seharusnya tidak melihat ini. Ini pasti konsep awal pengembangan bisnis perusahaan kalian. Atau mungkin rencana yang kau buat untuk membantu teman. Itu semua masa lalu. Aku seharusnya tidak memikirkannya. Lebih lagi, melihat nama Xin yang membuatku punya pikiran buruk. Kau selalu punya rencana yang matang. Dan pertimbangan. Aku menunduk, meminta maaf. Maaf, aku tidak kambuh lagi. Selalu tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku akan terus menyesuaikan mentalku. Video selesai. Teksnya sudah kubuat sangat singkat. Hari keempat permintaan maaf. Mengenai dokumen masa lalu itu, aku yang salah. Aku seharusnya tidak berprasangka buruk. Setiap orang punya masa lalu bisnisnya masing-masing. Seolah-olah dia tidak mencintai istrinya. Hari keempat permintaan maaf, mengunggah video, mematikan komputer. Aku berganti jaket abu-abu yang tidak mencolok. Aku mengosongkan kotak perkakas lama, hanya menyimpan ponsel, kunci, dan satu pulpen serta sebuah buku catatan kecil yang agak usang. Setelah berpikir, aku kembali mengeluarkan catatan-catatan sporadis tentang perusahaan Sansin dari buku catatan kulit itu. Ku keluarkan dan kulipat, lalu kusimpan di saku dalam. Aku keluar. Naik kereta bawah tanah. Aku sangat akrab dengan perpustakaan di kota tua. Aku sering datang sebelum menikah. Setelah menikah, aku tidak pernah menginjakkan kaki di sana lagi. Tempatnya tidak berubah, hanya terasa lebih tua. Udara dipenuhi aroma kertas dan kayu tua yang khas. Hampir tidak ada orang di bagian ilmu alam lantai 3. Di barisan kursi dekat jendela, hanya ada seorang pria berambut sedikit membungkuk, mengenakan jaket biru tua. Di depannya terbentang sebuah buku tebal tentang burung. Aku berjalan mendekat. Aku duduk di seberangnya dan mengangkat kepalanya. Usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya beruban, dia mengenakan kacamata berbingkai hitam seperti guru, dan wajahnya sangat kurus. Tulang pipinya menonjol, matanya tenang, tetapi memancarkan kecerdasan dan kedalaman yang didapat dari berurusan dengan angka dalam waktu lama. Dia orang asing bagiku, aku yakin belum pernah bertemu dengannya. Tuan Lin, suaranya sangat pelan, agak serak. Ini aku. Siapa Anda? Nama saya Liu. Katanya, jari-jarinya tanpa sadar mengusap sampul buku bergambar di depannya. Dulu saya mengurus pembukuan di perusahaan Tuan Liu. Saya pensiun tahun lalu. Liu akuntan. Zhao Jiangwo pernah menyebutkannya. Sepertinya Anda bukan orang Zhao Jiangwo, setidaknya tidak sepenuhnya. Tuan Liu, dia mengeluarkan sebuah buku catatan kulit sapi yang sangat tua, lebih tebal dari milikku. Sudut-sudutnya sudah usang. Dia mendorongnya ke arahku dan membuka salah satu halaman. Di atasnya ada tabel tulisan tangan, tanggal, deskripsi, jumlah, pihak terkait. Tulisannya rapi dan jelas. Ini adalah tulisan tangan seorang akuntan senior. Ini adalah studio Xingyue yang kemudian berganti nama menjadi Xingyue Trading. Semua harus masuk dan keluar dari perusahaan Tuan Liu. Saya mendengarnya, katanya pelan, menunjuk beberapa angka penting. Secara lahiriah adalah pengadaan, dengan harga yang dinaikkan secara artifisial. Selisihnya, melalui akun yang saling terkait yang rumit, akhirnya mengalir ke beberapa rekening pribadi tertentu. Salah satunya adalah kerabat jauh asisten kecilmu di videomu. Yang lainnya, atas nama Ibu Liu Ruyan. Aku meliriknya dengan cepat. Jumlahnya cocok dengan angka yang disebutkan Zhao Jiangwo. Tapi jalurnya lebih jelas. Mengapa Anda menunjukkannya kepada saya? Tanyaku. Liu senior tidak menarik buku catatannya, dia membiarkannya di tengah meja. Putraku ingin membeli rumah, membutuhkan uang. Saya ingin meminjam bonus di muka. Liu Ruyan berkata perusahaan tidak punya aturan seperti itu. Aturan itu, dia yang membuatnya. Kemudian saya dengar, dia berbalik dan meminjamkan uang kepada asisten kecil itu, lebih banyak daripada uang jaminan mantan suaminya.
Dia bilang itu pinjaman pribadi. Dia tersenyum pahit. Saya telah bekerja di bagian keuangan selama 20 tahun. Saya selalu bersih, tidak pernah mengambil uang yang bukan hak saya. Saya pensiun dan ingin membantu anak saya, tetapi dia menolak saya dengan aturan. Saya tidak bisa melepaskan rasa tidak puas ini. Dia menatap keluar jendela. Di luar perpustakaan ada pohon tua yang daunnya hampir berguguran. Zhao Jiangwo mencarimu. Mereka ingin menggulingkannya dari posisi manajer umum, menyelamatkan perusahaan. Tujuan mereka tercapai. Utang-utang buruk ini mungkin tidak akan diungkit seluruhnya. Malah mungkin membantu 515. Takut mempengaruhi valuasi perusahaan. Dia menoleh kembali padaku, matanya di balik kacamata tebalnya berbinar terang. Aku berbeda. Aku hanya ingin dia tergelincir. Agar dia tahu. Tidak semua orang akan mentolerirnya. Uang pun bukan sesuatu yang bisa diatur sesuka hati. Kamu kebetulan sedang mengerjakan ini. Menurutku, kamu mungkin membutuhkan ini. Ini adalah perangkat keras tambahan. Aku bertanya. Lian Jian, dia berkata. Aku terbiasa mencadangkan secara tulisan tangan. Yang di komputer, sebelum audit terakhir. Dia memintaku untuk membuang sebagian. Aku melakukannya. Tapi yang ini. Aku tidak memberikannya. Risiko. Ini juga bom. Bawa sini. Aku ikut terikat dengannya. Tapi dampaknya memang lebih besar. Apa yang kamu inginkan? Aku bertanya langsung. Aku tidak menginginkan apapun. Lau Liu menggelengkan kepala. Aku sudah pensiun. Anakku sudah membeli rumah. Aku hanya tidak ingin barang ini membusuk di tanganku. Bagaimana menggunakannya? Kapan menggunakannya? Berapa banyak yang digunakan? Terserah padamu. Yang penting jangan libatkan aku. Dia berhenti sejenak. Aku tahu kamu pandai teknologi. Kamu punya koneksi. Barang-barang ini, di tanganmu akan lebih berguna daripada di tanganku. Dia berdiri. Dia mendorong buku catatan tebal itu ke arahku lagi. Aku harus menjemput cucuku dari sekolah. Dia mengambil buku gambar burung itu, menyimpannya di bawah lengannya, dan mengangguk sedikit padaku. Lalu berbalik dan pergi. Langkahnya ringan, dengan cepat menghilang di balik rak buku. Aku duduk diam. Sinar matahari masuk melalui jendela, jatuh di atas buku catatan itu. Ada sedikit noda berwarna merah kecoklatan di sampulnya. Terlihat seperti bekas teh, atau seperti tulisan tangan yang sudah tua dimakan waktu. Aku mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas kain. Berat. Aku tinggal sedikit lebih lama di perpustakaan, baru kemudian aku bangkit pergi. Dalam perjalanan pulang naik kereta bawah tanah. Gerbong bergoyang-goyang. Aku melihat bayanganku yang kabur di jendela kaca di seberang. Kemudian melihat kembali ke tas kain di samping kakiku, bentuk persegi di dalamnya. Tiba di rumah. Sekitar jam 2 siang. Aku mengunci buku catatan Lau Liu ke dalam laci. Bersama dengan dokumen yang diberikan Zhao Jiangwo. Membuka ponsel cadangan. Video permintaan maaf hari keempat memang meledak lagi. Xinyu Furniture Community Studio, penasihat khusus. Istilah, investasi teknis, telah diangkat oleh para netizen dan mereka mencarinya di seluruh jaringan. Seseorang menemukan informasi pendaftaran perusahaan itu, dan memang benar orang tersebut adalah pemilik sahnya. Perusahaan tersebut terdaftar 3 tahun lalu. Modal terdaftar tidak besar, tetapi cakupan bisnisnya sangat tumpang tindih dengan perusahaan Liu Ruyan. Adapun penasihat khusus dan investasi teknis. Masih belum ada bukti konkret, tetapi cukup untuk menimbulkan spekulasi dan mengalihkan opini publik. Dari sekadar masalah dugaan, keraguan finansial, menjadi aliran dana yang menguntungkan. Menguras perusahaan, tuduhan yang lebih serius ini menambah bahan bakar. Inilah yang benar-benar dapat melukai akar. Liu Ruyan tidak menelepon, tetapi Zhao Jiangwo mengirim pesan teks, hanya 4 kata. Efeknya bagus, saya tidak membalas. Sore hari, saya membuat semangkuk mie dan memakannya di sofa sambil menyalakan televisi. Saluran berita lokal. Pembawa acara membacakan naskah dengan suara jelas, tiba-tiba menyela dengan berita singkat. Produk rumah tangga ternama, Weixiang Home Furnishings, baru-baru ini terlibat dalam badai opini publik. Rumor menyebutkan eksekutif senior terlibat dalam masalah keuangan yang mencurigakan. Harga saham perusahaan berfluktuasi sedikit hari ini. Wartawan mencoba menghubungi penanggung jawab perusahaan tetapi tidak berhasil. Hening. Hanya suara detak jarum jam dinding yang terdengar samar, sangat jelas. Saya berjalan ke ruang kerja, tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu meja. Mengambil buku catatan berketebalan, membuka halaman baru. Hari keempat. Saya menulis, ancaman email, rumor. Akses ke rekening inti. Opini publik meningkat. Aliran dana. Berita sudah dilaporkan. Setelah menulis, saya meletakkan pena dan bersandar di kursi. Cahaya lampu meja masih menembus celah jendela. Bayangan di dinding, bersama dengan lampu mobil yang sesekali lewat di luar jendela. Bergoyang sejenak, lalu kembali tenang. Saya mengangkat tangan.
Telapak tangan saya, buku-buku jari tebal, kulit kasar. Itu adalah bekas dari mengetik keyboard dalam waktu lama. Dan memodifikasi mesin. Tangan ini bisa menulis kode yang rumit, bisa memperbaiki sirkuit yang halus. Sekarang, malam demi malam, ia membalik buku kehidupan yang lain. Terkunci di dalam laci. Bukan lagi sekadar bukti pengkhianatan emosional. Itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi seseorang, bahkan membuat mereka hancur lebur. Saya tidak merasa senang, juga tidak merasa kasihan. Hanya ada rasa dingin. Kejelasan yang pasti. Seperti memecahkan persamaan yang rumit. Setiap langkah penalaran menunjuk pada jawaban yang sudah saya duga. Pagi hari kelima, pintu diketuk dengan keras. Bukan bel pintu, tetapi suara tumpul pukulan tinju di pintu kayu. Bum, bum, bum. Dengan dorongan yang sembrono. Saya tidak segera membukanya. Saya melihat dari lubang intip. Itu adalah Liu Ruyan. Dia sendirian. Rambutnya acak-acakan. Riasan matanya luntur menjadi hitam, setelan elegan kemarin kusut, sepatu hak tingginya dipegang di tangan. Dia tampak seperti baru saja mundur dari medan perang yang kacau, membuang baju zirahnya. Dia tampak tak berdaya, membanting pintu hingga berhenti, dia bersandar di pintu dan meluncur turun. Dia menundukkan kepalanya ke lututnya, terisak tanpa suara. Tapi aku tahu dia menangis. Aku berdiri di belakang pintu selama lebih dari 1 menit, lalu dengan lembut membuka kunci pintu, dan pintu terbuka sedikit. Dia mendongak kaget, air mata membasahi wajahnya, matanya merah bengkak. Melihatku, matanya pertama-tama kosong tak berarti, lalu dengan cepat menyala dengan api yang bercampur kebencian, kemarahan, penghinaan, dan keputusasaan. Lin Fen, suaranya serak tak karuan. Dia mencoba berdiri, kakinya lemas dan dia jatuh kembali. Dia memutuskan untuk tidak bangun sama sekali. Dia mendongak menatapku, tatapan matanya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Apakah kamu puas? Apakah kamu senang? Perusahaan sudah berakhir, semuanya berakhir. Aku tidak bicara. Aku menyingkir ke samping, dia merangkak bangun dengan tangan dan kakinya, lalu berlari ke ruang tamu dengan kaki gemetar. Dia merasakan kakinya di lantai yang dingin, dia melihat sekeliling, ruang yang pernah dia kuasai sepenuhnya. Sekarang kosong dan sepi, seperti ejekan yang sangat besar. Dia meraih gelas air kaca di atas meja kopi. Dia membantingnya ke lantai dengan keras. Perang, suara pecah yang renyah. Pecahan beterbangan. Kamu harus menghancurkanku, menghancurkan segalanya milikku. Dia berteriak padaku, dadanya naik turun dengan hebat. Video-video itu. Buku besar itu. Apakah itu kamu? Apakah kamu memanggil mereka? Apakah kamu yang memberikannya kepada media? Aku berjalan ke sofa dan duduk, menatapnya. Pengadilan memutuskan aku harus minta maaf. Aku sudah melakukannya. Adapun orang lain berpikir apa? Dan apa yang mereka lakukan? Aku tidak bisa mengendalikan mereka. Kamu bohong. Dia berlari ke arahku, jari-jarinya hampir menusuk wajahku. Nafasmu terbakar seperti api. Lin Fen, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bertingkah seperti gadis lugu yang naif. Ternyata kamu menyembunyikannya begitu dalam. Kamu sudah siap sejak lama, bukan? Sejak kamu menemukan aku dan Xiao Yang? Tidak, bahkan lebih awal. Kamu mulai menghitungku. Aku tidak menyangkal atau mengakui, hanya menatapnya dengan tenang saat dia histeris. Uang itu, aku hanya meminjamnya sementara. Apa kamu mengerti bisnis? Mengerti tekanan? Kenapa aku bersama Xiao Yang? Aku hanya lelah. Aku ingin tempat untuk bersandar. Dia muda, dia penurut. Dia bisa membuatku merasa seperti wanita lagi. Kamu, apa yang pernah kamu berikan padaku, selain sikap dingin? Kecuali tidak ada apa-apa, jadi akhirnya aku berbicara. Suaraku datar. Tidak ada emosi. Kau menggunakan uang perusahaan untuk membelikannya mobil. Untuk perusahaan sepupunya, kau menghisap darah, itu untuk membuktikan bahwa kau masih seorang wanita. Dia ingin dicekik. Matanya membelalak, napasnya terengah-engah. Rekening atas nama ibumu. Setiap bulan tetap menerima biaya konsultasi dari Sinyuan Trade. Itu juga untuk meringankan tekananmu. Terbentur kaki meja makan. Bagaimana kau tahu? Kau bahkan belum tahu lubang ini. Liu Ruyan, aku berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia secara naluriah mundur. Punggungnya menempel ke meja, tidak ada tempat lagi untuk mundur. Di luar pengadilan tempo hari. Kau bilang apa yang bisa dilakukan seorang insinyur kecil sepertiku terhadapmu? Sekarang kau pikir apa yang bisa kulakukan terhadapmu? Mulutnya terbuka tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya suara terengah-engah. Topeng superioritas yang mengendalikan segalanya itu benar-benar hancur, memperlihatkan sisi pucat dan lemah di baliknya. Dan ketakutan yang luar biasa. Rapat pemegang saham dipercepat. Sore ini, kan? Aku bertanya. Zhao Jiangguo menekan mereka untuk bekerja. Tatapannya kosong. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba mencengkeram lenganku. Kukunya menancap di dagingku. Lin Fen,
Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bantulah aku. Apakah kau masih punya yang lain? Bantulah aku memeriksa rekeningnya. Pergilah katakan pada Zhao Jiangwo bahwa itu kau palsukan. Bahwa kau membenciku dan sengaja menjebakku. Apa yang kau inginkan? Uang? Rumah? Aku akan memberimu semuanya. Perceraian? Aku setuju. Aku setuju segalanya. Selamatkan aku. Jangan biarkan mereka memenjarakanku. Jangan. Dia berbicara tidak karuan, air mata mengalir deras. Di mana sisa kemegahan Tuan Liu tempo hari? Aku membuka jari-jarinya satu persatu. Kekuatannya sangat besar. Tapi aku membukanya dengan tegas. Liu Ruyan, aku berkata, jalan itu kau pilih sendiri. Uang itu kau ambil sendiri. Orang itu kau cari sendiri. Pengadilan memerintahkan aku minta maaf selama 10 hari. Tinggal 5 hari lagi. 5 hari ini, aku akan terus minta maaf. Sedangkan kau, aku melihat matanya yang putus asa. Semoga beruntung. Aku kembali ke ruang kerja dan menutup pintu. Bersandar di pintu, aku bisa mendengar suara yang tertekan dari luar. Tangisan yang hancur, dan suara barang yang tersapu ke lantai. Setelah beberapa saat, tangisan itu berhenti, dan terdengar suara pintu ditutup dengan keras. Ruangan kembali sunyi. Aku berjalan ke jendela, sedikit membuka tirai dan melihat ke bawah. Liu Ruyan berlari terhuyung-huyung keluar dari pintu apartemen. Bahkan tanpa mengenakan sepatu, dia berlari dengan kaki telanjang di permukaan jalan kompleks dan naik taksi yang menunggu di pinggir jalan. Mobil itu segera pergi. Aku menurunkan tirai. Matahari sangat cerah. Sinar itu masuk melalui kaca, hangat dan nyaman. Debu menari dengan tenang di kolom cahaya. Aku duduk di depan komputer, tidak langsung menyiapkan permintaan maaf hari kelima. Pertama, aku membuka ponsel cadangan itu. Ada beberapa pesan baru, semuanya dari Zhao Jiangwo. Pukul 3 sore, ruang rapat perusahaan, pasang sesuatu. Putuskan, ID asing, Shadow. Aliran keuntungan akhir dari perdagangan baru telah dikirim ke email terenkripsi Anda. Kata sandinya adalah inisial nama Anda ditambah hari jadi pernikahan Anda. Menarik. Menyiapkan penerima pembayaran. Semoga sore Anda lancar. Ada juga satu pesan lagi, dari teman sekelas universitas yang sudah lama tidak dihubungi, sekarang menjadi anggota tim Jarum Emas. Laulin, urusan perusahaan mantan istrimu itu jadi besar sekali ya. Sepertinya kami juga menerima beberapa materi di sini, mungkin perlu diperhatikan. Kamu sendiri. Tetap tenang. Aku sudah lihat, tidak membalas. Aku membuka email dan mengunduh paket terkompresi yang dikirim Shadow. Aku membukanya dengan kata sandi yang diberikan. Di dalamnya ada beberapa aliran ban yang jelas, dengan rentang waktu yang lebih lama dan jumlah yang lebih rinci. Selain penerima pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya, ternyata ada 2 nama asing lagi, tapi semuanya terkait. Inisial nama yang, salah satu rekening tersebut memiliki beberapa catatan pengeluaran luar negeri baru-baru ini. Aku menutup email itu dan membuka laci, mengeluarkan tas dokumen yang diberikan Zhao Jiangwo. Dan buku catatan Lau Liu, beberapa halaman yang paling penting dan paling jelas masalahnya. Aku memindainya dengan ponsel dan menyimpannya ke dalam folder yang baru dibuat. Setelah berpikir sejenak, aku juga menambahkan tangkapan layar aliran yang baru saja diberikan Shadow. Setelah selesai, aku mulai memikirkan video hari ini. Hari kelima, saatnya menyelesaikannya. Setidaknya ini adalah akhir dari fase ini. Tidak bisa lagi menggunakan alasan, penemuan kebetulan. Harus ada sesuatu yang berbeda. Aku membuka kameranya. Hari ini aku tidak sengaja merusak diriku sendiri, malah sangat rapi. Rambut disisir bersih. Aku mengganti kemeja abu-abu gelap yang hanya kupakai di acara-acara penting. Latar belakang juga dibersihkan, kotak mie instan dan alat-alat lainnya disingkirkan. Buku-buku profesional di rak tersusun rapi, sertifikat paten di dinding dibersihkan berkilau. Aku duduk, mengatur napas, dan melihat ke arah kamera. Mataku tenang, bahkan terlalu tenang. Hari kelima. Suaraku jelas dan stabil, tidak serak atau lelah seperti kemarin. Nyonya Liu Ruyan, maafkan aku karena berhenti sejenak. Seolah-olah itu adalah pengamatan terakhir, aku seharusnya tidak melakukan ini selama 3 tahun terakhir. Mengabaikan perubahan pada dirimu, aku seharusnya tidak dengan mudah percaya ketika kamu pertama kali mengatakan kamu menginap di hotel karena minum-minum dengan klien, yang bukan milikmu. Aku seharusnya tidak mempercayainya dengan mudah. Dan seharusnya tidak mengatakan bahwa kamu hanya terlalu lelah bekerja ketika kamu mengganti kata sandi ponselmu dan menjadi semakin tidak sabar terhadapku. Aku seharusnya tidak mengatakan bahwa kamu hanya terlalu lelah bekerja ketika kamu mengganti kata sandi ponselmu dan menjadi semakin tidak sabar terhadapku. Aku seharusnya tidak memilih untuk diam setelah menemukan petunjuk-petunjuk itu. Karena Chenwo, karena aku masih memiliki fantasi konyol tentang pernikahan ini. Nada bicaraku sangat serius. Membuat masalah pribadi menjadi publik telah memicu serangkaian reaksi berantai yang tidak terkendali. Hal ini telah berdampak mendalam pada kesuburan pribadi Anda dan perusahaan yang Anda kelola.
Ini telah menyimpang dari niat awal saya untuk menyelesaikan masalah. Permintaan maaf saya tidak ditujukan pada tindakan Anda. Itu adalah pilihanmu, urusanmu. Permintaan maafku ditujukan pada diriku sendiri karena gagal dalam hubungan sebelumnya. Chenwo seharusnya tidak perlu. Permintaan maaf publik ini, bagi saya hari ini, itu telah memenuhi maknanya. 5 hari tersisa, sesuai dengan putusan. Saya akan terus mempublikasikan kehidupan, tetapi tidak akan ada konten video baru lagi. Terima kasih selama ini. Untuk semua orang yang memperhatikan masalah ini, saya sedikit mengangguk ke arah kamera. Rekaman berakhir. Videonya sangat singkat, gayanya sangat berbeda dari 4 hari sebelumnya. Tidak ada sindiran, tidak ada kiasan, tidak ada keluhan. Juga tidak ada kemarahan. Hanya analisis yang tenang dan penetapan batas. Teksnya saya tulis lebih sederhana. Hari kelima permintaan maaf. Saya meminta maaf karena kegagalan saya dan karena Chenwo. Urusan pribadi. Berakhir di sini. Selanjutnya akan dilakukan dalam bentuk teks tertulis untuk memenuhi persyaratan putusan. Terima kasih atas perhatian Anda. Hari kelima peringatan untuk meminta maaf kepada istri tercinta. Dikirim. Kali ini, saya tidak menutup halamannya. Saya melihat jumlah pemutaran mulai berdetak, melihat bagian komentar dengan cepat dibanjiri dengan, apa artinya? Membanjiri layar. Melihat, gaya permintaan maaf tiba-tiba berubah. Blogger sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata kunci seperti ini perlahan-lahan naik ke ekor tren pencarian. Cukup, saya sudah membakar cukup terang. Saya tidak perlu menambahkan bahan bakar lagi. Sisanya, biarkan api menyebar sendiri. Jam 2 siang. Saya mengganti kemeja abu-abu itu, mengenakan jaket blazer kasual hitam di luarnya. Saya memeriksa ponsel yang menyimpan salinan pindaian. Saya mengenakan tas selempang yang sudah usang itu lagi. Di dalamnya ada tas dokumen dan buku catatan. Mungkin tidak akan berguna. Tetapi mengenakannya membuat saya merasa aman. Saya naik taksi ke perusahaan Liu Ruyan. Gedung perkantoran itu, saya pernah sangat mengenalnya. 2 tahun pertama pernikahan, aku sesekali menjemputnya pulang kerja. Setelah itu, frekuensinya berkurang. Kemudian, hampir tidak pernah lagi. Resepsionis melihatku dan terkejut. Jelas dia mengenaliku. Ekspresinya sedikit rumit, dia berbisik. Tuan Lin, rapat pemegang saham ada di ruang rapat besar di lantai teratas. Presiden Zhao sudah memerintahkan Anda untuk langsung naik begitu tiba. Aku mengangguk. Aku berjalan menuju lift. Refleksi wajahku terpantul di permukaan lift yang tenang. Bahkan ada sedikit ketenangan. Di depan pintu ruang rapat lantai teratas, berdiri Zhao Jiangwo dan seorang pria parubaya yang belum pernah kulihat. Zhao Jiangwo melihatku dan menghampiri. Dia berbisik, mereka semua di dalam. Liu Ruyan juga ada. Kondisinya buruk. Wajah beberapa orang tua itu hitam seperti dasar panci. Nanti kamu masuk. Dan serahkan barang-barangnya ke sekretaris rapat untuk diproyeksikan. Tidak perlu banyak bicara. Sisanya, kami yang urus. Dia mendorong pintu. Ruang rapatnya sangat besar. Meja rapat panjang terisi penuh. Kursi utama kosong. Liu Ruyan duduk di posisi pertama di sebelah kanan kursi utama. Dia menunduk, rambutnya menutupi wajahnya, bahunya merosot. Di sebelahnya, tempat yang biasanya untuk asisten kecil, kosong. Di sisi lain meja, duduk beberapa pemegang saham yang lebih tua. Ekspresi mereka muram. Ada juga beberapa eksekutif tingkat tinggi perusahaan yang terlihat gelisah. Aku masuk. Semua mata langsung tertuju padaku. Terkejut, penasaran, bahkan simpati. Segalanya ada di sana. Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Melihatku, matanya langsung memerah. Bibirnya bergetar, ingin mengatakan sesuatu. Tapi tatapan tajam seorang pemegang saham di sebelahnya menghentikannya. Sekretaris rapat, seorang gadis muda, menatap Zhao Jiangwo dengan sedikit gugup. Zhao Jiangwo memberi isyarat padaku. Aku menyerahkan ponselku padanya, membuka folder itu. Tolong proyeksikan. Yang pertama, terdengar suara gumaman, Didi. Lalu babak kedua, dana kas kecil tanpa bukti. Babak ketiga, arus kas rekening terkait, menunjuk ke asisten kecil, Shimizu. Babak keempat, halaman kunci buku catatan tulis tangan Tuan Liu. Tulisannya jelas, hubungannya jelas. Babak kelima, arus kas penerima manfaat akhir yang disediakan oleh bayangan. Catatan pengeluaran luar negeri ditandai dengan lingkaran merah. Satu persatu, seperti bom tanpa suara, meledak di ruang rapat yang sunyi. Ekspresi para pemegang saham semakin buruk. Beberapa mulai mengumpat pelan. Para eksekutif saling pandang. Beberapa mengusap keringat. Wajah Liu Ruyan berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi abu-abu. Dia menatap Mumu dengan tajam, tubuhnya mulai bergerak tak terkendali, jari-jarinya mencengkeram permukaan meja. Kuku jarinya memutih. Dia ingin berdiri, tapi kakinya lemas tak bertenaga. Aku selesai memutar selide terakhir, menarik kembali ponselku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Jiangwo berdeham, suaranya serak.
Semuanya telah melihatnya. Materi-materi ini telah kami periksa secara awal. Nona Liu Ruyan, sebagai manajer umum perusahaan, diduga menyalahgunakan wewenang untuk melakukan transaksi terkait. Menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang tidak sedikit, dengan kasus yang serius. Ini telah sangat merugikan kepentingan perusahaan, melanggar kepercayaan pemegang saham, dan juga diduga melanggar hukum. Dia menoleh ke Liu Ruyan. Nona Liu, apakah ada yang ingin kamu jelaskan? Liu Ruyan membuka mulutnya. Dia mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, tetapi tidak sepatah kata pun keluar. Dia melihat sekeliling. Wajah-wajah yang sebelumnya bersikap sopan, bahkan menjilat kepadanya, kini dipenuhi keraguan, kemarahan dan ketidakpedulian. Dia akhirnya menatapku, matanya penuh dengan keputusasaan yang tak terbayangkan. Dan secerca harapan terakhir. Aku mengalihkan pandanganku. Mengingat situasi di atas, Zhao Jiangwo melanjutkan. Saya mengusulkan agar Nona Liu Ruyan dicopot dari semua jabatannya sebagai manajer umum. Dewan Direksi akan membentuk tim khusus untuk mengambil alih seluruh operasi perusahaan dan bekerja sama dengan penyelidikan hukum yang mungkin dilakukan. Bersamaan dengan itu, memulai proses penegakan hukum terhadap Nona Liu Ruyan. Yang setuju? Silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Tangan-tangan terangkat secara berurutan, kecuali Liu Ruyan sendiri. Hampir semuanya setuju. Liu Ruyan merosot di kursinya, seolah tulangnya telah dicabut. Matanya menatap lurus ke langit-langit, kosong tanpa makna. Keputusasaan telah menang. Zhao Jiangwo mengumumkan. Sekretaris, buatlah resolusi tertulis. Rapat bubar. Para pemegang saham dan eksekutif bangkit, tidak ada yang melihat Liu Ruyan lagi. Mereka berbicara dengan suara rendah dan pergi dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang najis di sana. Ruang rapat segera kosong. Hanya aku, Zhao Jiangwo, dan Liu Ruyan yang tertegun yang tersisa. Zhao Jiangwo berjalan mendekat, menepuk bahuku, dan berkata dengan suara pelan. Yang selanjutnya, kami akan mengurusnya. Perjanjian perceraiannya akan kami selesaikan secepatnya untukmu, dengan syarat yang menguntungkanmu. Kamu bisa kembali dulu. Aku mengangguk, melirik Liu Ruyan. Dia masih dalam posisi itu. Tidak bergerak, seperti patung plester yang cepat meluruh. Aku berbalik dan keluar dari ruang rapat. Lorong panjang itu dilapisi karpet tebal, langkah kaki di atasnya tidak bersuara. Lift menurun, keluar dari gedung perkantoran, sinar matahari sore agak menyilaukan. Aku menyipitkan mata, berdiri di pinggir jalan, ponselku bergetar. Itu dari Shadow, kali ini sebuah foto. Di foto itu, asisten kecil itu berdandan necis, sedang mesra menggosok wanita lain yang jelas lebih tua. Di depan restoran mewah, senyum cerah, waktu pemotretan. Adalah tadi malam. Di bawahnya ada tulisan, asisten Xiao yang sangat sibuk. Tidak hanya melayani satu klien. Kabarnya, yang satunya lagi adalah wakil ketua Huamei Jiancai. Janda, hidup sendiri. Kebetulan, Sinuet Trade juga memiliki beberapa pembayaran yang akhirnya ditujukan ke wakil ketua ini. Untuk rekening bank di luar negeri. Dunia yang menarik, bukan? Aku melihat foto itu lama sekali, lalu aku membuka aplikasi taksi. Aku memasukkan alamat rumah. Mobil melaju di jalan layang, pemandangan kota di luar jendela melesat mundur. Matahari terbenam mewarnai bangunan dengan pinggiran keemasan. Aku bersandar di kursi. Menutup mata, tas kain tergeletak di pangkuan. Sudut-sudut kertas di dalamnya. Terasa sedikit di kulitku melalui kain. Banyak gambar melintas di benakku. Saat baru menikah, cahaya di matanya saat tersenyum. Saat dia pertama kali mendapat pesanan besar, dia memelukku dan berputar kegirangan. Aroma parfum asing di tubuhnya saat dia pulang kerja. Tatapan meremahkannya saat dia menamparku di luar pengadilan. Pagi ini, saat dia duduk di depan rumahku menangis histeris. Dan tadi di ruang rapat, tatapan kosongnya yang benar-benar kalah. Seperti film panjang dan membosankan yang akhirnya sampai di penghujung. Ponselku bergetar lagi, kali ini dari pengacara Lau Chen. Lin Fen, ku dengar pihak sana sudah selesai. Baru sekarang giliranku. Perceraian dan pembagian harta. Sekarang kendali sepenuhnya di tangan kita. Kapan kamu ada waktu, kita bicara lebih detail. Aku membalas, besok. Aku meletakkan ponselku. Aku menatap keluar jendela, cakrawala. Matahari terbenam perlahan tenggelam. Awan-awan diwarnai ungu merah tua yang teratur, lalu perlahan memudar menjadi biru tua. Lampu-lampu kota. Satu persatu mulai menyala.